Oke, kembali di channel Mario Jelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Obi-Wan Kenobi episode ke-6 yang bisa dibilang ini adalah penutup bagi series Obi-Wan Kenobi season pertama. Dan gue harus akui untuk episode ke-6 ini banyak sekali momen yang memorable banget buat kita yang udah ngikutin Star Wars dari episode 1 hingga ke episode ke-6. So, kita akan bahas mengenai Obi-Wan Kenobi episode ke-6 yang menurut gue ketika nonton episode ini gue juga sangat nangis dan juga ada berbagai macam adegan-adegan dari yang di callback lagi dari seri-seri Star Wars yang sebelumnya. So, kita akan bahas semua sampai tuntas di video kali ini. Oke, buat kalian yang belum nonton Obi-Wan Kenobi episode ke-6, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk Obi-Wan Kenobi episode ke-6 gue udah taruh di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Obi-Wan Kenobi episode final. Oke, dari episode sebelumnya kita bisa melihat bahwa para pemberontak yang ada di planet Jebi, mereka akhirnya berhasil keluar dari sana, tapi tiba-tiba mereka itu masih dikejar oleh para Empire yang dipimpin oleh Darth Vader. Dan ketika Obi-Wan melihat hal tersebut dan dia melihat bahwa pesawat yang ditumpangi oleh para pemberontak ini akhirnya mengalami sebuah kerusakan yang fatal, sehingga Roken, pemimpin dari para rebels ini, akhirnya berusaha untuk memperbaikinya. Tapi karena Obi-Wan ini tahu bahwa yang diincar sebenarnya itu adalah Obi-Wan sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Roken dan mengalihkan Empire untuk mengerjanya. Dan dia akhirnya berpisah dengan Leia karena dia akan mengalihkan perhatian si Darth Vader juga Empire ini agar supaya para pemberontak yang ada di sana itu bisa selamat. Karena kita udah tahu bahwa para pemberontak ini mereka tuh sudah berusaha untuk menyembunyikan semua para Jedi yang telah menjadi incaran bagi Empire. Jadi akhirnya Obi-Wan berusaha untuk memperbaiki ini semua dan dia akhirnya bisa keluar dari sana untuk memancing perhatian Darth Vader agar supaya dia bisa dikejar oleh Empire. Karena dia tahu Darth Vader alias si Anakin Skywalker ini hanya mengincar si Obi-Wan saja. Seperti itu Pak ya. Akhirnya dia berhasil terpisah dari pesawat yang ditumpangi oleh para pemberontak dan Darth Vader melihat hal tersebut dan akhirnya dia memerintahkan seluruh awak kapal Empire untuk mengejar si Obi-Wan sendiri ke sebuah planet yang sangat terpencil. Nah, di lain kemudian sisi, Riva ini pergi ke planet Tatooine untuk membunuh Luke Skywalker yang dia udah tahu bahwa ternyata Luke ini adalah anak dari Anakin Skywalker dan dia juga tahu bahwa Leia Organa juga adalah anak dari Anakin berdasarkan dari pesan yang dibawa oleh Bail Organa ketika dia menemukan sebuah pesan tersembunyi bahwa ternyata Leia dan Luke ini adalah anak dari Anakin Skywalker. Maka dari itu Riva langsung pergi ke Tatooine untuk membunuh si Luke Skywalker. Akhirnya Paman Owen dan juga Bibi Beru yang merupakan pengasuh dari Luke Skywalker ini akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan si Luke ini ke dalam kediaman mereka dan mereka membentuk sebuah benteng agar supaya mereka bisa menahan si Riva ini untuk tidak menculik si Luke ini Pak. Nah, alasan kenapa si Riva ini memburu si Luke Skywalker dikarenakan karena dia tuh ingin menghancurkan semua apa yang Darth Vader miliki. Dan dia itu kebetulan mendapatkan sebuah informasi bahwa ternyata Darth Vader ini punya anak. Maka dari itu dia berusaha untuk menghancurkannya. Nah, tak lama setelah itu kita bisa melihat pertarungan Darth Vader dan Obi-Wan ini semakin memanas banget dan juga sangat-sangat dramatis karena kita bisa melihat pertarungan lagi antara guru dan murid ini kembali terjadi. Dan ketika kita melihat hal itu, gue harus akui kita breakdown dari sedikit tempatnya saja. Tempatnya ini sangat gelap Pak, mohon maaf nih, ini sangat gelap. Ya gue tahu ini adalah atmosfer di mana sang sutradara ingin menggambarkan bahwa pertarungan antara si Darth Vader sama si Obi-Wan ini menjadi lebih gelap, lebih suram gitu ya Pak, seperti itu. Tapi kita sebagai penonton, gue ya sebagai melihat episode ini sangat-sangat gelap, sumpah sangat gelap, bahkan lighting saja pun gak ada gitu loh. Makanya gue bisa melihat astaga kayak gelap banget gitu loh. Set tempatnya, mohon maaf menurut gue tuh terlalu gelap, mohon maaf ya, kalau di mata gue kan terlalu gelap, jadi seperti itu. Makanya dengan pertarungan se-epic seperti ini, ya astaga ya udahlah. Tapi berhasilnya adalah pertarungan antara si Darth Vader dan juga si Obi-Wan Kenobi ini berhasil di build up secara bagus banget sumpah. Kita kayak udah ngikutin dari Star Wars episode 1 hingga ke episode 6 ketika kita bisa melihat
Darth Vader yang dia tuh masih haus-hausnya untuk balas dendam kepada si master lamanya si Obi-Wan Kenobi ini. Kita bisa melihat dendamnya sudah kerasa banget, bahkan sisi gelap dari anak Skywalker ini semakin memuncak Pak di episode ke-6 ini, dimana dia tuh udah bertemu dengan master lamanya lagi dan dia udah berencana untuk membunuh si Obi-Wan ini. Karena selama dia masih hidup sampai sekarang itu, Anakin Skywalker tidak bisa menjadi sepenuhnya menjadi seorang Sith Lord karena dia masih ada kebaikan di dalam dirinya. Sampai akhirnya Obi-Wan ini berusaha untuk mengalahkannya, dan gua suka banget ketika si Obi-Wan ini menggores topeng Darth Vader hingga sampai pecah sebelah Pak ya. Nah, kita bisa melihat bahwa kepala si Anakin Skywalker yang sudah rapuh ini dan ada bekas goresan di kepalanya itu ternyata dari pertarungan seperti ini. Dan ini adalah Easter egg dari Star Wars episode ke-6, dimana kita bisa melihat si Anakin Skywalker face reveal-nya sebagai Darth Vader ini udah diperlihatkan dan dibuka oleh anaknya si Luke. Dan kita bisa melihat kepala si Anakin Skywalker itu sudah rapuh Pak di bagian kanan. Nah, itu akibat dari tebasan lightsaber dari si Obi-Wan Kenobi ini. Jadi itu udah dijelaskan kenapa si kepala si Anakin Skywalker ini ketika di episode ke-6 itu kepalanya agak sedikit lebih penyok Pak ya. Ya karena tebasan dari lightsabernya si Obi-Wan Kenobi ini, dimana dia udah pernah menebas kepala si Darth Vader yang akhirnya udah pecah sebelah Pak ya. Dan itu adalah momen-momen yang sangat-sangat krusial banget, dan juga gue harus akui gue nangis Pak melihat episode ini, karena kita bisa melihat wajah si Anakin Skywalker ternyata ini masih diperankan oleh Hayden Christensen. Gua kira sih ketika versi Darth Vader-nya, versi Anakin itu hanya sebagai versi Anakin yang masih muda, yang masih flashback dulu Pak. Ternyata tidak Pak. Jadi aktor si Hayden Christensen sebagai Anakin Skywalker dia tuh masih dipakai lagi di Obi-Wan Kenobi episode ke-6, dimana wajahnya tuh udah mulai di make up banget Pak ya. Itu seremnya dapet banget, dan juga makin ngeri Pak sumpah ketika dia tuh topeng sebelahnya itu hancur. Nah itu anjir, gue langsung merinding Pak ketika gue melihat episode ini. Dan kita bisa melihat Obi-Wan Kenobi ini minta maaf kepada si Anakin Skywalker karena dia tuh mengungkap setelah apa yang terjadi di Star Wars episode ketiga mengenai si Anakin ini yang selalu ditolak oleh para master-masternya, bahwa dia tuh adalah yang terpilih. Kan kita tahu kan ya bahwa Anakin Skywalker dari episode 1 sampai episode ketiga dia tuh adalah the chosen one Pak ya. Dan para Council of Jedi ini mereka tuh merasa bahwa si Anakin ini dia tuh adalah yang terpilih, tapi lagi-lagi selalu ditolak oleh para Council Jedi. Bahkan dia diberikan sebuah misi untuk menyelidiki Palpatine, sang kanselir Republik yang dicurigai oleh mereka. Padahal itu adalah misi yang terlarang bagi seorang Jedi. Kan kita tahu Pak ya bahwa seluruh Star Wars episode 1, 2, 3 si Anakin ini kasihan Pak. Maaf, gua merasa di pihak si Darth Vader karena kita bisa melihat si Anakin ini yang dia tuh udah berpotensi tinggi, tapi dia tuh ditolak oleh Council of Jedi, dia ditolak oleh Mace Windu, dia ditolak oleh si Yoda juga. Bahkan dia tuh udah menjadi gelar master, tapi dia tidak diberikan gelar master oleh si Mace Windu, padahal umurnya udah cukup banget untuk dia menjadi seorang master Pak. Makanya gue bisa melihat, astaga, ini gue harus akui gue juga kesel sih kalau kita dianggap seperti itu, bahwa kita yang berbakat ini tidak dianggap oleh para master Jedi ini. Padahal menurut ramalannya the chosen one itu adalah si Skywalker ini, si Anakin ini. Dan seperti itu, makanya gue harus akui, gue kalau ditanya bang lu suka Jedi apa Sith, gue jawab Sith sih, karena gue berpihak ke Anakin. Dia tuh marah wajar, karena dia tuh dari awal dia dari seorang Jedi, dia dari seorang Padawan menjadi seorang master yang seharusnya dia tuh master. Tiba-tiba dia diperlakukan menjadi seperti ini. Bahkan dia diberikan misi oleh para Council of Jedi di episode ketiga untuk memantau dan juga memata-matai kanselir Palpatine, yang kita tahu Pak ya bahwa dia itu adalah Emperor Palpatine yang sudah dicari-cari oleh para master-master Jedi di semua Republik pada saat itu Pak ya. Maka dari itu kita bisa melihat emosinya si Anakin, dia tuh udah marah besar banget, bahkan dia tuh udah menjadi Sith Lord yang benar-benar kejam pada saat itu Pak ya. Maka dari itu ya gue sangat antusias banget sih ketika kita bisa merasakan stresnya si Obi-Wan. Bahkan dia merasa gagal dengan mendidik si Anakin ini, dengan awalnya dia tuh adalah harapan, ternyata dia menjadi salah satu dari Sith Lord. Maka dari itu kita bisa melihat ini nangis Pak, sumpah gue nangis dan gue kebawa sumpah. Ini gue langsung astaga gila. Ya gue ngerti sih Obi-Wan kenapa dia itu sangat sedih banget. Dia merasa hancur banget karena harapan dia satu-satunya untuk menyimbangi semua Force itu udah sirna.
Lagi-lagi karena dengan berpacu dengan ramalan itu bahwa ya gak semuanya bener dan seperti itu. Dan akhirnya ada sebuah quotes dari Darth Vader yang dia mengatakan alasan dia membunuh Anakin Skywalker karena sisi gelapnya telah tumbuh semenjak dia kehilangan ibunya di episode kedua, dan dia membunuh Count Tusken dengan tangannya sendiri, dan dia juga ditolak menerima gelarnya sebagai master. Maka dari itu ya gua kalau jadi dia sih juga agak emosi sih ketika gua melihat anjing, gua udah latihan sepanjang hari ini selama 20 tahun tapi lu gak ngasih gua gelar master gitu loh dengan yang seharusnya. Why? Kenapa gitu loh. Dan seperti itu makanya ya kita udah akui sih bahwa ya Anakin yang udah berpotensi besar ini dia ditolak segitu aja hanya karena para Council of Jedi ini merasa curiga dengan si Anakin ini gitu loh. Ya ampun, kampret lah. Makanya gue berpihak kepada Sith, maaf ya. Sith gue. Lanjut, si Darth Vader dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh si Anakin Skywalker, bukan si Obi-Wan. Karena dari awal kita udah tahu bahwa sisi gelap dari Anakin Skywalker itu alias si Darth Vader ini sudah mulai tumbuh semenjak dari Star Wars episode kedua, dimana dia sudah kehilangan ibunya dan juga dia sudah membunuh para Count Tusken yang sudah menyiksa ibunya selama sebulan. Maka dari itu kita bisa melihat, astaga, gua sangat kebawa pak, sumpah pak, anjir. Dan ini ada juga mengarah ke Easter egg di Star Wars episode keempat, dimana Obi-Wan ini pernah cerita kepada si Luke bahwa Darth Vader mantan muridnya ini membunuh ayahnya, yaitu adalah Anakin. Itu telah terjawab pak di sesi ini pak. Jujur aja gue sangat menerima dia ketika dia jadi jatuh, sangat masuk akal menurut gue. Maka itu oh my god, bangsat sih yang dia terima tuh sangat tidak adil banget menurut gue sih seperti itu. Makanya dan dari situlah yang diyakini oleh Obi-Wan bahwa Anakin tidak bisa berubah dan sudah dikatakannya di Star Wars episode ke-6 The Return of the Jedi. Kalau kalian masih ingat ya, ketika si Luke ini ketemu dengan si Obi-Wan yang sudah menjadi Force Ghost atau sudah menjadi hantu pak ya, dimana si Obi-Wan tuh udah pernah ngomong bahwa ayahnya si Anakin ini sudah menjadi mesin pembunuh yang jahat dan kejam sebagai Sith Lord. Bahkan kalau kalian teliti ya, ketika si Obi-Wan dan Anakin mereka berpisah di episode ke-6 ini, kita bisa melihat bahwa si Obi-Wan ini memanggil si Anakin ini bukan sebagai nama lengkapnya lagi, dia udah ngomong sebagai goodbye Darth. Dia udah ngomong Darth loh ya. Dan ini udah juga Easter egg di Star Wars episode keempat, di mana si Obi-Wan ini memanggil si Darth Vader ini dengan nama si Darth nih. Karena dari awalnya dari Obi-Wan Kenobi sesi ini pak, semuanya udah jelas semuanya. Jadi seperti itu, makanya ini awalnya dari dendam si Obi-Wan dan juga si Anakin mulai tumbuh. Dan juga untuk acting, voice over, bahkan sampai ke musiknya nyentuh banget, sumpah. Gua langsung anjir, ngena banget ke kita sebagai kita yang udah ngikutin Star Wars gitu loh. Bangke banget bajingan juga para Jedi di masa lalu pak ya, itu bangke juga gitu loh. Makanya buat kalian yang ngomong oh Jedi itu adalah baik, Sith itu adalah jahat, salah. Jedi dan Sith mereka ini sama-sama punya kepentingan masing-masing. Jadi lu nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Semua itu politik. Lagi-lagi ini yang gue suka di Star Wars mengenai Jedi dan Sith. Mereka ini punya tujuan masing-masing. Gak ada yang namanya baik, gak ada yang namanya jahat. Semua itu punya tujuan masing-masing. Jadi seperti itu, makanya oh my god, ini yang sampai ke dalam diri gua pak. Mantap. Oke. Dan kita bisa melihat adegan ketika si Riva yang berusaha untuk membunuh Luke Skywalker akhirnya batal karena dari pandangannya ketika dia akan menebas si Luke dengan lightsabernya, yang dia lihat di pandangannya adalah semua teman-teman yang Linksnya yang pernah dibantai oleh Anakin sewaktu zamannya Order 66 pak ya. Dan akhirnya ketika si Riva tidak bisa membunuh si Luke ini, akhirnya Riva mengantar si Luke ke rumahnya kembali dan menyerahkan si Luke kepada si Owen dan juga Beru sebagai pengasuhnya dia. Dan mereka udah mengetahui bahwa Luke ini masih selamat dan masih hidup pak ya, dan seperti itu. Dan akhirnya si Riva ini menangis karena dia itu nggak bisa membalaskan dendam apa yang sudah pernah dilakukan oleh si Anakin ini sewaktu zaman dulu, karena dia ingin menghancurkan semua apa yang dimiliki oleh si Darth Vader ini, termasuk dengan anak-anaknya, dan seperti itu. Tapi si Obi-Wan Kenobi ini langsung menasehati dia bahwa Riva ini sudah melawan sisi gelapnya, dan juga dia sudah menghormati semua kawan-kawan yang Linksnya yang
yang sudah terbunuh 10 tahun yang lalu, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang, Pak ya. Seperti itu. Maka dari itu, setelah kejadian itu akhirnya Riva ini bertobat dan dia akhirnya ikut dengan Obi-Wan untuk mengembara bersama dia, dan dia memutuskan untuk pergi mengembara mencari jati dirinya yang sebenarnya. Akhirnya setelah kejadian itu di planet Mustafar, Darth Vader ini menjelaskan semuanya apa yang sudah dialami kepada master barunya itu, yaitu Emperor Palpatine. Dan si Palpatine ini mengancam jika si Anakin ini gak bisa melupakan masa lalunya sebagai Anakin Skywalker, maka dia tidak bisa mengeluarkan potensi barunya sebagai Sith Lord yang terkuat. Dan setelah itu juga akhirnya Anakin memutuskan untuk membuang nama Anakin Skywalker, dan dia memutuskan untuk tidak mengejar si Obi-Wan Kenobi lagi, dan dia ingin fokus dengan melayani masternya Palpatine dan fokus dalam pengerjaan stasiun besar perang milik Empire, yaitu adalah Death Star. Nah, dan seperti itu Pak ya. Oke, ini udah mulai bagus banget sih ketika kita bisa melihat Anakin yang sudah membuang nama lamanya dan dia memutuskan untuk perlahan menjadi seorang Sith Lord, menjadi Darth Vader dan seperti itu. Oke. Di adegan selanjutnya, si Leia ini akhirnya berhasil diantar oleh Obi-Wan Kenobi kembali dengan selamat di planet Alderaan dan mendapatkan terima kasih dengan kedua orang tua angkatnya, yaitu adalah Bail Organa dan juga istrinya Pak ya. Dan ketika itu juga Obi-Wan ini menceritakan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh si Leia, bahwa semua kejeniusannya dan juga ketulusan hatinya ini didapatkan dari ibunya, yang dimana kita bisa melihat ibunya kan adalah si Padme Amidala, sang senator Naboo, dan juga itu adalah istri dari Anakin yang sifatnya memang seperti itu, bahwa dia itu peduli ya, dan juga dia itu punya rasa kasih sayang sangat-sangat dalam terutama kepada si Anakin ini Pak, seperti itu. Dan sementara itu Leia juga punya keberanian yang tinggi dan juga cerdas, bahkan dia tidak ada rasa takut sama sekali serta selalu bertekad tinggi. Nah, sifat ini dia dapatkan dari ayahnya, yaitu adalah Anakin Skywalker alias si Darth Vader, yang dimana kita bisa lihat dia itu selalu ceroboh, bahkan dia tuh tidak sabaran serta dia itu juga tidak segan-segan untuk menghabisi lawan-lawannya ketika ada di semua seri Star Wars ya. Jadi makanya oh my god, ini gua langsung oke, pembentukan Leia juga bagus banget. Bahkan untuk aktrisnya yang berangkat si Leia kecil ini juga aktingnya bagus banget loh Pak, nggak lebay juga nggak kaku, bahkan pengarah suaranya juga bagus banget. Sumpah ini gila banget sih, bagus banget. Dan dari sinilah akhirnya Leia ini bisa akrab dengan si Obi-Wan Kenobi ini, karena kalau kita sambungkan dengan Star Wars episode keempat, di mana pesan dari Leia Organa ini mengatakan bahwa planet Alderaan ini sedang diserang dan juga dia itu sedang diincar oleh si Darth Vader pada saat di awal-awal episode keempat. Maka dari itu dari sinilah awal Leia ini mengenal si Obi-Wan Kenobi ini Pak ya. Maka dari itu kita bisa melihat ketika kalau kita sambungkan lagi dengan episode keempat, si Leia kan udah ngomong, gua titipin dua droid ini ke Obi-Wan Kenobi deh, karena gue butuh bantuan dari Obi-Wan Kenobi. Nah, seperti itu, makanya ini langsung nyambung Mbak. Oh, jadi dari sini toh Leia itu sudah kenal dengan si Obi-Wan. Jadi udah terjawab semua Pak, bangsa. Oke. Dan akhirnya kita bisa melihat di ending Obi-Wan memutuskan untuk pergi mengembara kembali di Tatooine, dan dia bertemu dengan Luke pertama kalinya secara face to face dan mengucap kata hello there. Nah, ini adalah kata-kata unik dan juga ciri khas dari Obi-Wan Kenobi yang diucapkannya dari awal Star Wars episode keempat ketika dia menolong si Luke dari kejaran bangsa Tusken, dan juga di Star Wars episode ketiga ketika Obi-Wan ini melawan General Grievous, sang robot yang bisa memakai lightsaber Pak ya. Dan akhirnya kita bisa melihat Obi-Wan ini melakukan perjalanan kembali untuk menelusuri gurun yang ada di planet Tatooine, dan tiba-tiba dia bertemu dengan mantan masternya dulu, itu adalah Qui-Gon Jinn dalam bentuk Force Ghost Pak ya. Nah, buat yang belum tahu, Qui-Gon Jinn ini adalah master pertama dari si Obi-Wan, dan dia itu udah terbunuh oleh si Darth Maul di Star Wars episode 1 The Phantom Menace di tahun 1999, dan aktornya masih sama Pak, yaitu adalah Liam Neeson kembali Pak. Wah, anjir, ini gua anjir kembali lagi dia Pak. Aduh. Bagus anjir, ini gua bagus banget sih ketika gua melihat si Qui-Gon Jinn tuh langsung wah anjir, gila.
Bagus-bagus ya, udah mulai kembali nih semuanya. Akhirnya permintaan kita akhirnya diwujudkan, bahwa selama ini kita bisa melihat si Qui-Gon Jinn ini udah ngomong ke Obi-Wan. Kenapa si Qui-Gon Jinn ini alasan kenapa dia tuh udah nggak tampil dari episode 1 hingga ke episode 6, bahwa dia tuh nggak siap untuk melihat dia, karena si Qui-Gon Jinn ini juga ingin mengetahui perjuangan si Obi-Wan Kenobi seperti apa ketika dia melawan mantan muridnya dulu, Pak ya. Maka dari itu si Qui-Gon Jinn di akhir-akhir dia baru bisa menampakkan dirinya kepada si Obi-Wan ini, Pak. Dan seperti itu. Dan akhirnya si Qui-Gon Jinn mengajak si Obi-Wan ini untuk melakukan sebuah perjalanan dan pergi jauh dari sana. Dan kisah pun berakhir. Oke, gua harus akui, Pak, untuk Obi-Wan Kenobi episode ke-6, jujur aja ini adalah episode yang paling krusial dan juga buat gua nangis, Pak ya. Karena ada berbagai macam adegan flashback dan juga adegan callback dari hubungan antara si Anakin dan juga si Obi-Wan. Ini lagi diperketat lagi, Pak. Dari ketika si Obi-Wan ini nangis, dia ngomong, "Gua minta maaf, gue udah nyusahin lo, gue udah gagal ngedidik lo, dan gue nggak tahu lo seperti ini gini." Dan seperti itu, makanya si Obi-Wan juga merasa bersalah bahwa Anakin udah jadi Sith Lord. Maka dari itu si Anakin langsung ngomong, "Bukan lo kok yang bunuh si Anakin, gue yang bunuh si Anakin." Nah, ini lagi maksud dimana ketika sisi gelap dari Anakin ini mulai mendominasi setelah itu udah kehilangan ibunya dari Star Wars episode 2. Itu udah kelihatan banget sih, astaga, this is the born of the Darth Vader sebenarnya. Nah, gitu, Pak ya. Sepanjang episode ke-6 ini ada berbagai macam plot hole yang gua temukan. Yang pertama, kemana nasib dari para pemberontak setelah Obi-Wan ini mengalihkan perhatian Empire untuk mengajarnya? Nah, kemana para nasib pemberontak ini? Apakah mereka masih di galaksi atau mereka sudah singgah ke planet lain di mana para Empire tidak bisa mengejar mereka? Nah, kemana mereka ini? Apakah mereka selamat atau enggak? Nah, kita nggak tahu nih nasib para pemberontak yang ditolong oleh Obi-Wan seperti apa, di mana mereka, dan seperti itu. Dan kedua, kemana si Riva? Nah, karena kita tahu bahwa di ending Obi-Wan ini seolah itu mengajak Riva untuk ikut dengannya, tapi di ending si Obi-Wan ini mengembara sendiri dengan menaiki ontanya, tapi nggak ada Riva di situ. Nah, kemungkinan yang gue lihat kayaknya si Riva ini masih ada di Tatooine, cuman dia tuh udah mengembara ke berbagai macam tempat agar supaya dia tuh bisa mencari jati dirinya. Mungkin seperti itu, Pak ya, untuk si Riva ini, karena ya di akhir tiba-tiba dia tuh udah nggak ada gitu loh. Ya gitu sih. Nah, menurut kalian dengan berakhirnya season pertama ini, apakah kemungkinan Lucasfilm akan menunjukkan Obi-Wan Kenobi season kedua? Kita lihat aja nanti, Pak ya. Nah, untuk sepanjang season pertama ini, gue harus akui ini adalah seri Star Wars yang paling bagus dan juga fan service-nya dapat. Gak cuma kemunculan Darth Vader, gak cuma kemunculan si Anakin, tapi emosi mereka juga di callback lagi. Ini gue langsung astaga, gue langsung oh my god, ini kayak meng-callback masa kecil gue ketika gue tuh tumbuh besar bersama Star Wars dulu. Maka dari itu oh my god, ini bagus banget sih, sumpah bagus banget, dan gue kasih nilai 9,5 dari 10. Mohon maaf nih, bagus banget sumpah. Nah, untuk kedepannya kayaknya mungkin gua akan membuat sebuah recap dari semua seri-seri Star Wars, dan juga gua akan menjelaskan alasan kenapa Anakin Skywalker menjadi Darth Vader di video berikutnya. So, buat kalian yang belum subscribe sekarang juga di channel ini agar supaya kalian bisa mendapatkan kembali informasi terbaru di channel gua, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar supaya kalian bisa menerima semua informasi yang gua update di channel YouTube ini, Pak ya. Dan juga kalau kalian ingin follow TikTok gua, langsung aja klik TikTok gua, linknya ada di kolom deskripsi di @marioangelos. Dan juga kalau kalian ingin gabung diskusi bersama gua, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita di Mario Booster Official. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya, Pak. Adios. Woohoo.